Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita sukai. Dan dengan kondisi yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena ya, khususnya di jilid 5C ya. Dan kita masih di tema 7 peristiwa dalam kehidupan ya, subtema 1 ya. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk soal ayo berlatih ya. Di tema 7 subtema 1 pendamping pembelajaran 5 dan juga 6. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini ya. Pendamping pembelajaran 5 ya. Kita mulai dari halaman 100 ya. Berarti untuk ayo berlatihnya ada di halaman 101. Oke, langsung aja ya. Bacalah teks berikut dengan seksama. Oke, kita baca terlebih dahulu ya. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada 27–28 Oktober 1928. Pada hari kedua diikrarkanlah Sumpah Pemuda di gedung Indonesische Club Huis ya, di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta. Sumpah Pemuda kemudian menjadi dasar perjuangan rakyat di setiap daerah untuk mempersatukan Indonesia, bukan lagi dengan mengatasnamakan daerah masing-masing. Hingga saat ini tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda memberikan dua dampak nyata bagi Indonesia. Dampak pertama terlihat pada identitas organisasi pergerakan dari yang bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Setelah itu, pada tahun 1941, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI mengajukan usul kepada pemerintah kolonial agar kata Indonesia dengan resmi dipakai sebagai pengganti Hindia Belanda. Istilah Indonesia kemudian digunakan pada masa pendudukan Jepang. Selain identitas baru, peristiwa Sumpah Pemuda juga membuat lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini dikumandangkan beberapa saat sebelum Sumpah Pemuda dibacakan. Sejak dinyanyikan pada saat proklamasi kemerdekaan, lagu Indonesia Raya memberikan dukungan semangat perjuangan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi. Sumber dari http://kemdikbud.go.id ya. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, nomor 1, kapan Kongres Pemuda II dilaksanakan? Ya, seperti kita lihat tadi ya. Di sana oke, di sini sudah saya tuliskan jawabannya untuk nomor 1. Jadi Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kemudian nomor 2, di mana Sumpah Pemuda diikrarkan? Nah, jawabannya adalah di gedung Indonesische Club Huis, Jalan Kramat Raya nomor 106 ya, itu ada juga ya dibaca tadi. Kemudian nomor 3, siapa yang mengusulkan penggantian kata Hindia Belanda menjadi Indonesia? Nah, ini yang mengusulkan adalah Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Nomor 4, mengapa lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan? Nah, ini ya. Karena menandakan kelahiran pergerakan nasionalisme seluruh Nusantara dan memberikan semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi. Itu ya untuk penjelasan soal ayo berlatih di halaman 101. Kemudian kita lanjut lagi ya. Ini di halaman 102. Halaman 102 ini muatan pelajaran SBDP ya. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, apa ciri-ciri lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor dan minor? Nah, oke. Di sini saya tuliskan juga ya. Ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor adalah memiliki suasana riang gembira dan bersemangat. Sedangkan lagu dengan tangga nada diatonis minor itu memiliki suasana sedih dan kurang bersemangat. Nah, itu yang membedakan lagu mayor dan juga minor. Lanjut ke nomor 2, lingkarilah
nomor lagu yang bertangga nada diatonis minor di bawah ini. Nah, oke, saya lingkari dulu ya. Di sini ada himne guru ya. Kemudian ada mengheningkan cipta. Dan yang ketiga ada syukur. Nah, kemudian yang berikutnya, tuliskan masing-masing 3 contoh lagu lain yang bertangga nada diatonis mayor dan minor di sini ya. Nah, saya dekatkan lagi ya. Untuk yang bertangga nada minor ya, itu ada Indonesia Pusaka, Bagimu Negeri, dan Tanah Airku. Sedangkan yang bertangga nada diatonis mayor ini ada Garuda Pancasila, Hari Merdeka, dan Maju Tak Gentar. Oke. Kemudian nomor 3 adalah kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Setiap kelompok menyanyikan lagu masing-masing. Oke ya. Ini bisa dinyanyikan sendiri ya, karena disuruh membuat kelompok ya. Silahkan kalian pilih ya lagu yang mayor dan juga lagu yang minor ya. Ini sudah diberikan contohnya yang mayor, misalnya Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, dan seterusnya ya. Kalau yang minor contohnya ini ya, lagu syukur atau mungkin mengheningkan cipta ya. Oke, halaman 102 sudah kita bahas. Sekarang kita ke halaman berikutnya. Yuk berlatih nih di halaman 103 ya. Ini perubahan wujud ya. Tentang menjelaskan perubahan wujud. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ini adalah air ya yang menempel di daun talas pada saat pagi hari ya. Pertanyaan yang A, jelaskan perubahan wujud benda yang terjadi dalam peristiwa pada gambar ya. Untuk yang 1A ya, jawabannya adalah mengembun ya, yaitu mengembun. Itu perubahan wujud dari gas ke cair. Ini terjadi di pagi hari ya, biasanya ya, titik-titik air yang menempel pada daun di pagi hari ya, walaupun tidak hujan. Kemudian yang B, perubahan wujud benda terjadi karena perbedaan suhu. Berdasarkan hal tersebut, mengapa peristiwa pada gambar terjadi saat pagi hari? Jelaskan. Nah, oke. Untuk yang B, jawabannya adalah karena pada saat siang hari suhu di permukaan bumi panas ya, sehingga terjadi penguapan ya, suhunya tinggi ya, akan terjadi penguapan. Dan uap air terperangkap di udara berubah wujud menjadi cair di pagi hari karena adanya penurunan suhu. Jadi uap-uap air tadi karena ada penurunan suhu maka dia akan berubah wujud menjadi cair ya. Jadi pada malam hari itu suhunya turun, maka pada pagi hari ini akan menjadi cair tadi ya, yang menjadi embun-embun yang menempel di daun ya. Oke, kemudian untuk yang C, tuliskan 2 contoh peristiwa lain seperti perubahan wujud dalam gambar ya. Contoh peristiwa lain yang peristiwa pengembunan. Contohnya ini, dinding luar gelas yang basah karena di dalamnya berisi es batu. Kemudian yang kedua, kaca mobil bagian dalam ikut basah saat mengendarai mobil dalam keadaan hujan. Nah ini contohnya ya. Jadi biasanya kalau kita minum es teh misalnya ya, bagian luar gelasnya itu ada yang basah-basah ya, padahal esnya ada di dalam gelas. Kemudian kaca mobil bagian dalam ya, pada saat hujan biasanya dalamnya juga ikut basah walaupun udah kita tutup rapat, yaitu karena peristiwa pengembunan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Carilah masing-masing 3 contoh lain peristiwa mengembun, menyublim, dan mengkristal. Tuliskan pada tabel seperti berikut ya. Ini ada mengembun, diminta menuliskan 3, menyublim 3, dan mengkristal juga 3. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Yang pertama mengembun, ini ada titik-titik air pada daun di pagi hari. Dinding bagian luar gelas ikut basah saat gelas diisi es ya. Kemudian berubahnya awan menjadi titik air hujan. Kemudian peristiwa berikutnya ya adalah peristiwa menyublim. Nah, menyublim itu contohnya kapur barus atau kamper ya, yang diletakkan di tempat terbuka. Dia lama-lama akan habis ya, dari padat menjadi hilang ya, karena dia juga mengalami menyublim ya, dari padat ke gas. Kemudian es kering di tempat terbuka, ini juga yang mula-mula padat menjadi hilang karena berubah menjadi gas. Kemudian penyegar udara yang berubah dari padat ke gas jika dibiarkan di ruangan dan dapat berkurang ukurannya bahkan habis ya, sama itu ya. Oke.
Kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang peristiwa mengkristal ya. Yang ketiga tadi mengkristal, yang pertama tadi adalah mengembun, kedua menyublim, tiga mengkristal ya. Mengkristal berarti dia dari gas menjadi padat. Ini contohnya ya, uap air menjadi butiran salju. Kemudian proses pembuatan garam itu juga dari gas menjadi padat. Yang terakhir adalah proses pembuatan es kering. Nah, itu contoh mengkristal ya. Lanjut ke soal nomor 3. Ini saya langsung tuliskan di sini ya. Perhatikan percobaan berikut. Ini ada A, ini es kering mengeluarkan gas, kemudian yang B ini turunnya butir-butir salju. Untuk yang A, perubahan wujud benda yang terjadi pada percobaan A adalah dari benda, nah es kering itu bentuknya padat ya, berubah menjadi gas ya. Perubahan wujud tersebut dinamakan menyublim. Kemudian yang B, tuliskan contoh peristiwa perubahan wujud lain yang sama seperti percobaan A ya. Contohnya kapur barus tadi ya. Kapur barus itu lama-lama akan hilang ya, dari mulai bentuknya padat akan hilang ya karena berubah menjadi gas. Lanjut ke soal berikutnya, nomor yang bagian C. Perubahan wujud benda yang terjadi pada percobaan B adalah dari benda tadi ya, salju tadi ya, berarti dari gas menjadi padat. Perubahan wujud tersebut dinamakan mengkristal. Kemudian yang D, jika benda yang ditunjuk pada gambar B ya, salju tadi didiamkan dalam beberapa saat, apa yang akan terjadi? Jelaskan. Nah, maka salju tersebut akan mencair ya, dari padat menjadi cair karena adanya perbedaan suhu atau pemanasan ya, pemanasan dari suhu di lingkungan sekitar, sehingga butir salju akan mencair menjadi air ya. Itu ya untuk pendamping pembelajaran 5. Kemudian untuk pendamping pembelajaran 6, ini sepertinya tidak ada ayo berlatihnya ya. Nah, jadi sudah habis. Kemudian nanti mungkin akan kita bahas untuk yang soal HOTS atau High Order Thinking Skill yang belum ya. Kemudian untuk yang soal latihan subtema 1 ini sudah kita bahas ya. Jadi mungkin yang masih ketinggalan bisa dicek di playlist ya, latihan soal subtema 1 tema 7. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan soal kita untuk ayo berlatih. Berarti untuk tema 7 subtema 1 ayo berlatih sudah kita bahas semua. Demikian juga untuk latihan soal yang subtema 1 di tema 7 ya. Jadi yang mungkin masih ketinggalan bisa dicek di playlist ya, pembahasan Bu Pena kelas 5. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.